Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Salamah. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang pemarah. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai pemarah, yaitu pengertian pemarah, dasar larangan pemarah, tanda-tanda orang pemarah, bahaya memiliki sifat pemarah, dan cara menghindari sifat pemarah. Konsentrasi ya saat kalian belajar. Yang pertama adalah pengertian pemarah. Marah adalah gejolak emosi yang diungkapkan dengan perbuatan atau ekspresi untuk memperoleh kepuasan tertentu. Marah biasanya dilakukan atas dasar tidak terima atau tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dihina, dibohongi, atau tidak tercapainya keinginan dan sebagainya. Marah adalah pokok berbagai kejahatan, dan menahan dirinya adalah pokok segala kebaikan. Kita lihat di sini contoh orang yang sedang marah-marah. Begitu ya, jadi emosinya begitu meluap-luap. Karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia, makanya diungkapkan dengan cara marah. Ada dasar larangan marah yaitu surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya, langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahaya marah sampai Allah mengeluarkan dalil mengenai larangan marah. Ada juga hadis yang mengatakan, janganlah marah maka untukmu surga. Artinya, dahsyat sekali akibat marah itu, akan kita bahas selanjutnya. Yang ini ya, yang tadi Ibu katakan, ada hadis mengenai larangan marah. La takdob farud dada miroro kola la takdob. Artinya, janganlah engkau marah. Jadi, sangat bahaya sekali akibat dari marah itu, sampai ada dalil dan hadis yang melarang untuk marah. Tanda-tanda orang marah. Jadi, silahkan kalian ukur ada nggak tanda-tanda ini. Kalau ada berarti sedang marah ya. Yang pertama adalah mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Jadi urat-uratnya itu mengejang, terus wajahnya merah sama matanya. Yang kedua, wajahnya cemberut dan dahi yang mengerut. Yang ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan,
kaki atau yang lainnya. Kalau lihat dari sini, tanda-tandanya tidak enak dilihat ya. Jadi kalau kalian sedang marah, silahkan lihat cermin. Wah, aku ini ada nih tanda-tanda ini nggak enak dilihat, jadi jangan marah ya. Ada bahaya-bahaya memiliki sifat marah. Ada bahaya marah bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Kalau bagi diri sendiri, yang ini merugikan diri sendiri. Artinya capek, lelah ya kalau sudah marah, lalu menghilangkan pemikiran rasional karena menuturkan hawa nafsu. Tidak sedikit kita lihat orang yang sedang marah, dia melakukan hal-hal yang di luar logika, bahkan bisa melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Misalkan membunuh, terus dia bisa juga merusak barang-barang yang artinya nanti malah rugi ya. Dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan. Jadi kalau sedang marah, biasanya suka jadi musuhan, dijauhi orang. Nah, kalau orang yang sedang marah biasanya kan orang-orang tidak suka, makanya suka dijauhi. Lalu mempengaruhi kesehatan tubuh. Nah, jadi kalau sedang marah-marah, tekanan darahnya jadi meningkat, suhu badan meningkat, bisa jadi panas ya karena emosi, lalu depresi dan sulit tidur. Lalu mendapatkan dosa. Rugi ya kalau dilihat ini bahaya marah bagi diri sendiri, sudah tidak bisa tidur, kesehatan menurun, dan biasanya ke muka juga pengaruh ya, mukanya jadi tidak enak dilihat. Nah, kalau bagi orang lain, marah itu bisa melukai perasaan orang lain, merusak hubungan keluarga dan menimbulkan rasa takut dan benci. Nah, jadi kalau kita sedang marah kan biasanya tidak kontrol, kata-kata yang keluar suka tidak enak, makanya biasanya melukai perasaan orang lain, dan itu sangat berbahaya karena biasanya kalau lidah itu melukai hati sulit untuk disembuhkan. Jadi dikontrol ya ketika kalian sedang marah. Cara menghindari sifat marah. Jadi kalau kalian itu merasa ada sesuatu yang membuat kalian marah, karena kita tidak bisa ya, kita tidak bisa menghindari marah. Jadi ada aja saat kita merasa marah, tapi harus dikendalikan. Nah, ini kata Rasulullah, orang yang mampu melawan dan mengangkang hawa nafsu itu adalah orang yang mampu mengendalikan marah. Jadi orang yang kuat itu buat yang bukan orang yang pandai bergulat, otot, kawat, tulang besi, bukan, tapi orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi ada hal yang membuat dia marah, pasti ya manusiawi kita merasa marah, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan saat kita sedang marah, yaitu satu, bersabar dan mengendalikan diri. Jadi tenang, sabar ya. Yang kedua, wudhu dan segera melakukan sholat. Jadi Rasul itu memberi tips kalau kalian sedang marahnya berdiri, segera duduk. Duduk masih marah, segera berbaring. Berbaring masih marah, segera melakukan wudhu. Nah, karena marah itu bersifatnya api dari setan, maka akan hilang dengan wudhu, dengan air ya. Sholat juga masih marah, waduh, banyak-banyak zikir kepada Allah, karena itu marahnya sudah mempengaruhi ke dalam hati yang paling dalam. Yang keempat, membiasakan memberi maaf. Jadi ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, banyak-banyaklah memberi maaf, karena itu akan membersihkan hati kita. Yang kelima, dia menjaga lisan, karena ada kata-kata mutiara ya, kata-kata bijak yang mengatakan berkata benar atau lebih baik diam. Nah, jadi kalau merasa benar bicara, tapi kalau dirasa tidak bermanfaat itu kata-katanya lebih baik diam. Yang keenam, mengingat siksa Allah bila tetap meluapkan amarahnya. Jadi ingat, Allah memberi sanksi kepada orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Yang
Yang ketujuh, mengingat akibat dari permusuhan. Jadi ingat, kalau kalian marah, menyakiti hati orang lain, bisa dijauhi, bermusuhan, nanti teman-temannya pada pergi ya. Karena ada istilah 1000 kawan itu sedikit, tapi satu musuh itu kebanyakan. Artinya kalau kalian punya satu musuh itu malah banyak, jadi hindarilah sifat memarah. Yang kedelapan, mengingat ayat atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan amarah. Jadi diingat-ingat nih, kalau kalian sedang merasa marah, karena pasti setiap orang pasti merasakan marah. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan amarah itu menjadi tidak meluap-luap dan tidak merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengendalikan amarah. Ya, ingat, berkata benar atau lebih baik diam. Kul khairon awliyas mut, berkata benar atau lebih baik diam. Jadi kalau sedang marah, dirasa-rasa tidak kontrol, diam saja. Jadi ingat tips dari Rasul, kalau sedang marahnya sedang berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, segera wudhu dan sholat. Kontrol emosinya ya. Kalau sedang marah, lihat cermin, aduh aku marah, mukanya nggak enak dilihat. Sudah, jangan marah ya. Perbanyak senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S itu akan membuat muka kita lebih enak dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.